Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Lutfi Fadlu. Saya Nur Jamilah. Dan saya Akila Rana Syafikah. Kami akan mempresentasikan tentang substansi 4, yaitu jenis-jenis pendidik, kualifikasi, dan kompetensi pendidik-pendidik formal dan non-formal. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Kemudian ada jenis-jenis pendidik, yaitu jenis struktural. Pendidik ini merupakan jabatan di eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kedua, ada tenaga fungsional, yaitu tenaga kependidikan yang menempati dalam pelaksanaan itu pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan seperti guru. Kemudian nomor 3, ada tenaga teknis kependidikan, yaitu tenaga pendidik yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya dituntut untuk melakukan kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, seperti keterampilan petugas TU. Kualifikasi dan kompetensi pendidik formal maupun non-formal. Kualifikasi kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 terdapat beberapa kualifikasi secara umum untuk dapat menjadi kepala sekolah, seperti harus memiliki akademik S1 atau D4 kependidikan non-pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Saat diangkat sebagai kepala sekolah, setinggi-tingginya itu minimal umurnya 56 tahun, kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun. Setelah itu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kemudian ada kualifikasi pengawas atau kependidikan, yaitu memiliki pangkat minimal penata golongan ruang 3 atau C, berusia maksimal 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, pernah menyandang predikat guru atau kepala sekolah berprestasi, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan, menempuh pendidikan profesi pengawas. Kemudian ada kualifikasi tenaga administrasi, kepala tenaga administrasi SD, MI, SDLB, SLTA, yaitu berpengalaman sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Kemudian ada kepala tenaga administrasi SMP, MTS, MPLB, berpendidikan D3 atau yang sederajat dan berpengalaman sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun. Kemudian ada tenaga administrasi SMA, MA, SMK, MAK, dan SMAL, berpendidikan S1 dengan program studi yang relevan atau D3 sederajat dan berpengalaman sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 8 tahun. Kemudian ada pelaksana urusan administrasi, berpendidikan minimal lulusan SMK atau MAK dan memiliki sertifikat yang relevan. Kemudian ada kualifikasi tenaga perpustakaan. Pustakawan harus mempunyai bahasa sesuai dengan masanya, kemudian harus mampu menguasai bahasa Inggris, dan yang ketiga itu harus memiliki sikap ramah, terampil, bertanggung jawab, memiliki sikap daya tanggap yang cukup, serta memiliki sikap peduli. Kemudian ada kualifikasi tenaga laboratorium, itu jalur guru harus berpendidikan minimal S1 dan mempunyai pengalaman 3 tahun sebagai pengelola praktikum serta memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah. Kemudian ada B, jalur labor atau teknisi, pendidikan minimal D3 dan berpengalaman 5 tahun serta memiliki sertifikat kepala laboratorium dari sekolah yang sudah ditempatkan pemerintah. Kompetensi pendidikan formal. Kompetensi dosen. Yang pertama, kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki kemampuan bertindak cerdas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kompetensi inti perguruan tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kompetensi individu yang merupakan penjabaran dari kompetensi inti perguruan tinggi. Selanjutnya ada kompetensi kepala sekolah. Terdapat 5 kompetensi untuk kepala sekolah. Antara lain, yang pertama, kompetensi manajerial, yaitu menyusun perencanaan, mengembangkan organisasi, memimpin sumber daya, mengelola perubahan juga pengembangan, mengelola guru juga staf,
menciptakan budaya dan iklim sekolah. Yang kedua, kompetensi kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi kuat untuk sukses, pantang menyerah, selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala, dan memiliki naluri kewirausahaan. Yang ketiga ada kompetensi supervisi, yaitu merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang keempat ada kompetensi sosial, yaitu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Dan yang kelima, kompetensi kepribadian. Yang pertama itu berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir itu memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya ada kompetensi tenaga administrasi. Terdapat 4 dimensi kompetensi tenaga administrasi, antara lain yang pertama, dimensi kompetensi kepribadian yang meliputi integritas, akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, inovasi, dan tanggung jawab. Yang kedua ada dimensi kompetensi teknis yang meliputi tentang pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan pesuratan, pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan TIK atau teknologi informasi dan komputer. Yang ketiga ada dimensi kompetensi sosial yang meliputi bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Dan yang keempat, dimensi kompetensi manajerial atau khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah, yang meliputi mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan dan mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan. Dan kompetensi laboran. Kompetensi laboran dalam sekolah atau madrasah antara lain merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium, membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium, memantau sarana dan prasarana laboratorium, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja teknisi dan bahan laboran serta kegiatan laboratorium. Ya, selanjutnya ada tentang kompetensi pendidik-pendidik non-formal. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi pedagogik atau andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik atau andragogi merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik, belajar, dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi 5 subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik,
menetapkan prinsip-prinsip andragogi, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kondusif dan menerapkan prinsip-prinsip andragogi. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian memiliki 5 poin yang perlu dipahami. Yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Yang kelima, memiliki akhlak yang mulia dan dapat menjadi teladan. Selanjutnya ada kompetensi sosial, yaitu ada 3 yang perlu dipahami. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kompetensi profesional, meliputi menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu-ilmu yang terkait bidang studi, dan menguasai langkah-langkah penelitian, juga kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan atau materi pembelajaran. Ya, sekian dari kelompok kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.